Tumis kecombrang memang sangat nikmat, tapi jangan coba-coba ya bikin tumisan ini kalau kalian itu orang sibuk dan gak punya waktu banyak. Prosesnya itu loh lama dan rumit sekali. Nah ini apalagi kalau kita itu harus petik dulu kecombrangnya. Seperti saya ini berangkat ke kebun kakak ipar sama ponakan. Kita mau cari kecombrang, tidak lupa kita bawa tripod buat nanti bikin video di sana. Video pas kita panen-panen atau petik-petik kecombrangnya. Mendaki gunung, lewati lembah, dan akhirnya kita sampai juga di kebunnya kakak ipar. Ini kita mau lihat dulu pohon kecombrang yang mana yang ada tunasnya yang baru. Akhirnya sampai juga dan kita langsung disambut dengan hangat dan gembira oleh para nyamuk-nyamuk yang jumlahnya itu bukan puluhan lagi. Ya begitulah kalau perjuangannya kita. Kalau kita mau makan, mau bikin tumis kecombrang, kita harus jadi pendonor dulu buat para nyamuk-nyamuk di sini. Kalian tahu nggak, di sini sepi sekali. Untung saja aku bisa membujuk ponakanku buat ikut nemenin aku cari kecombrang. Kalau enggak ya aku sendirian dong di sini. Mungkin ada yang tidak tahu namanya kecombrang ini. Kecombrang ini saudaranya lengkuas, sama mirip sekali pohonnya. Tapi ini kalau ini kita ambil batangnya yang masih muda itu, ini kita ambil daging tengahnya untuk kita bikin tumisan. Oke, lanjut kita cari ke rumpun yang lain dulu. Ini kita dapat juga beberapa di sini dan ternyata nyamuknya di sini juga banyak sekali. Dan ternyata ponakan juga ini digedumel karena capek digigit sama nyamuk. Nah ini kita sudah dapat banyak. Akhirnya kita berangkat pulang. Nah ini kita dapat bunganya juga. Nah sekarang kita menuju rumah lagi. Nah ini kita udah mau sampai ke rumah. Di sini kita harus hati-hati karena licin dan juga di sini tinggi sekali. Tapi ponakanku ini dia itu nggak ada takut-takutnya, dia langsung lari. Nah ini kita juga ternyata banyak bawa pulang oleh-oleh nyamuk, jadi ternyata mereka ngikutin. Oke, segitulah perjuangan kita untuk mendapatkan kecombrang. Nah sekarang perjuangan kita ngupas ini kita percepat saja. Ini ngupasnya lama sekali karena kita cuma ambil yang bagian putih-putihnya saja. Meskipun kita dapat satu nampan, nanti kita dapat dagingnya itu, daging tengahnya cuma sedikit. Seperti yang aku bilang di awal video tadi, jangan coba-coba bikin tumisan kecombrang kalau nggak punya waktu banyak. Sudah prosesnya lama sekali. Ini kita sekarang saatnya kita iris-iris, kemudian kita akan menambahkan garamnya yang banyak ya, supaya nanti baunya kecombrang itu, airnya itu keluar, dan nanti kita akan cuci bersih supaya tidak terlalu bau. Kita harus meremasnya dengan kuat ya. Ini videonya aku persingkat, sebenarnya lama sekali kita remas-remasnya. Kita harus mengeluarkan tenaga ekstra, tenaga yang kita pakai besok pakai aja sekarang. Remas terus sampai pegel, sampai air-airnya itu keluar. Tapi bagi yang hobi sama kecombrang nggak apa-apa prosesnya lama, nggak apa-apa prosesnya berjam-jam. Yang penting nanti kita dapat makan tumisan kecombrang yang sangat enak sekali. Nah ini aku tunjukin prosesnya setelah diremas. Keluarkan airnya. Nah yang ini yang akan kita buang, kita akan bersihkan di keran dengan pencucian beberapa kali. Nah ini proses pencuciannya tidak aku videokan, dan ini tinggal kita tumis. Nah di kompor sebelah ini aku sudah rebus cabai keriting dan juga cabai besar yang kering, dan ini juga kita rebus bawang putih supaya enak ditumbuk sama tomat. Tambahkan sedikit terasi dan juga gula merah ini. Nah ini sudah selesai saja, kita ulek-ulek karena cepat sekali. Kalau kita sempat merebusnya dulu itu, kita nguleknya itu tidak perlu lama-lama, sudah jadi. Tumis bumbu hingga harum dan kemudian kita tambahkan masako juga salsa, lalu kita pecahkan telur dan kita orak-arik lah. Sekarang kita tinggal campur dengan kecombrangnya. Lihat deh, dari satu nampan kecombrang yang kita perjuangkan petik ke kebun, dapatnya cuma segini, padahal ini sudah dicampur sama telur. Tapi nikmat sekali, jadi capek kita itu terbayarkan.